Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu menuduh pencuri anak kecil? Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa namanya? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu, gigit oleh mulut kalian masing-masing. Kenapa Senopati tidak berusaha mencegah? Itu sama saja Senopati membunuh teman kami. Jaga bicara kamu. Saya sebenarnya sangat menghargai kamu. Tapi kamu telah berbuat sebaliknya terhadap saya. Sri, kaki kamu kenapa? Aku udah nggak bisa jalan lagi, Wak. Wak, bunuh aku aja. Ya. Bunuh kamu? Kamu gila apa? Apa karena Senopati Saka dan Sri Kandi membongkar kesalahanmu dulu? Sehingga kamu dendam dan mencari kesalahan mereka? Saya bukan mencari kesalahan mereka, Kang Mas. Lalu kenapa kamu melakukan hal ini? Senopati Bramanti. Wah, Senopati masih hidup. Maaf Tuan, saya nggak tahu apa yang Tuan omongin. Tuan salah orang kali. Kamu tuh makan geragas banget sih. Kamu makan geragas. Geragas apa? Wah. Makanan ya dimakan, malah buat mainan. Ini lagi. Udah sana. Aku lagi nggak mau bertengkar sama kamu. Siapa yang mau? Aku sudah bilang, jangan berteman sama orang sembarangan. Nanti kena batunya. Kakinya. Bawel, cerewet. Sri, Sahadewa itu nggak seneng kalau kamu selalu pergi dengan Senopati Saka itu. Siapa yang nggak senang? Senang kok, biarin aja. Kan dia yang pergi ini, biarin. Oh iya, kemarin itu Sahadewa itu bertemu dengan Senopati Bramanti di kota. Hah? Dewa, Bah, kamu ketemu sama Bramanti? udah kenyang ya. Aku udah mau tidur. Dewa? Enggak, aku mau tidur aja. Dewa, benar. Kamu bertemu dengan Senopati Bramanti? Siapa yang bilang aku ketemu Senopati? Aku hanya melihat orang yang mirip Senopati Bramanti. Dan dia juga pengemis. Pengemis? Pengemis kamu bilang? Iya, kenapa sih? Nggak percaya. Udah, mau istirahat.
Bramanti! Bram! Bram! Kenapa kamu menyiksa diri kamu seperti ini, Bram? Bram! Bramanti! Bram! Pangeran Sadaka selamat dan beliau setuju tidak memperpanjang masalah ini. Kamu nggak usah takut. Ayo pulang. Kita memang kalah perang. Karena itu kami butuh kamu. Ayo pulang. Ayo. Saya nggak ngerti apa yang kalian omongin. Saya cuma mau makan. Bramanti, aku tahu kamu sangat terpukul, tapi setiap orang bisa salah. Jadi kamu jangan menyiksa diri kamu lagi, Bramanti. Bram, kamu ini seorang senopati dan selamanya akan begitu. Senopati? Apa lagi itu senopati? Saya cuma tahu makan-makan yang enak. Biar perut ini kenyang. Sini. Bramanti. Nama saya Lembu Peteng. Lembu Peteng? Paman Wiranata di alam baka sana sangat menderita melihat kamu seperti ini. Dia sudah meninggal, Bram. Paman. Siapa lagi itu paman? Saya cuma mau makan. Beri saya makan, Tuan. Benar kamu bukan Bramanti. Baik. Kamu mau makan kan? Sekarang cium kaki saya dulu. Baru saya kasih makan kamu. Kalau sudah, sekarang kamu ikut aku ke suatu tempat, ya. Mau kemana? Saya udah kenyang. Saya mau mengemis lagi. Kuberi kamu 10 keping emas kalau kamu bersedia ikut dengan aku. 10 keping emas? Oh. Boleh, boleh, boleh. Ayo. Ayo. Buat apa kalian bawa aku ke sini? Ini adalah makam Senopati Agung Wiranata, Panglima Perang tertinggi Kerajaan Banjaran. Kamu tidak mengenalnya dari nisan itu? Aku ini hanya rakyat biasa dan seorang pengemis. Mana aku kenal dengan orang besar seperti dia. Baik, aku beritahu. Beliau ini adalah seorang pahlawan sejati yang bersedia mati demi melindungi putra mahkota. Kamu tidak pernah tahu atau mendengar riwayat hidupnya? Tentu saja. Belum. Baiklah. Saya akan menceritakan semuanya. Aku tidak sudi mendengar dongengnya. Kalau kau mau mendengar cerita ini sampai selesai, aku akan memberimu 10 keping emas. 10 keping emas. Iya. Bagaimana? Mau. Sekarang dengarkan. Senopati Agung Wiranata adalah pamanku. Meski beliau adalah seorang tentara, tapi dia mempunyai sifat yang welas asih. Dia tidak pernah menikah, dan itu pasti ada alasannya. Kamu tahu kenapa dia tidak menikah? Bukan saudara, bukan teman. Mana aku tahu. Karena dia sudah memiliki seorang wanita yang sangat dicintainya. Namanya Bibi Wardah. Mereka berdua hidup di sebuah desa dan sudah mau menikah. Sayang sekali, perperangan terjadi dan pamanku harus ikut ke medan perang sebelum mereka sempat menikah. Kemudian di medan perang, pamanku terluka dan dikabarkan meninggal.
Tentu saja hal itu membuat Bibi Wardah menjadi putus asa. Bukan hanya karena pernikahannya yang gagal. Tapi terlebih lagi, di dalam perutnya sudah mengandung anak Senopati Agung Wiranata, yaitu dirimu. Kamu ini ngomong apa? Tentu saja bukan dirimu, tapi Bramanti. Habis, kamu mirip sekali dengannya. Ya sudah, saya teruskan. Ibunya Bramanti khawatir kalau dia hamil sebelum menikah, masyarakat akan menolaknya. Dan dia juga tidak mau kalau dia melahirkan, anaknya menjadi yatim. Maka kemudian, dia menikahi temannya pamanku. Ibu Bramanti terus merahasiakan hal ini, sampai pada akhirnya dia bertemu lagi dengan pamanku. Kemudian, temannya pamanku, suami dari Ibu Bramanti, meninggal di medan perang. Hal ini membuat sedih Ibu Bramanti, hingga dia meninggal juga. Kamu ngomong apa sebenarnya? Sebelum Ibu Bramanti meninggal, dia memberitahukan semua rahasia ini kepada pamanmu. Dan pamanmu memberitahukan kepada pamanku. Sejak itulah, pamanku Senopati Agung Wiranata mengetahui bahwa Senopati Bramanti adalah anak kandungnya. Bohong! Ayahku ada Dul Satar, pahlawan yang gugur di medan perang. Dia tidak pernah bilang kalau aku bukan anaknya. Senopati Agung Wiranata itu hormat sekali sama ayahmu. Justru beliau nggak mau bilang yang sebenarnya. Karena beliau takut nanti kamu nggak bisa nerima lagi. Apa kamu selama ini tidak pernah merasakan bahwa pamanku memperhatikan kamu selayak anak kandungnya? Bohong! Bukan begitu kejadian sebenarnya. Kamu bohong! Ini buktinya. Sepotong kalung ini adalah tanda pertunangan antara ayah dan ibumu. Tadinya ada sepasang. Sepotong lagi, kemungkinan besar ada pada kamu. Aku khawatir soal Bramanti. Hidup atau mati aku tidak tahu. Apa yang paman lakukan selama ini benar. Seperti layaknya ayah kepada anaknya. Dia memang anakku. Apa? Selama ini, aku takut menceritakan ini padanya. Takut kalau dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Paman jangan khawatir. Bramanti punya ilmu silat yang tinggi. Dia bisa menjaga dirinya dengan baik. Sebelum Paman Wiranata keluar dari Karang Tanjung, beliau tahu kalau dia tidak bisa selamat. Lalu dia berpesan padaku untuk menyampaikan sepotong kalung ini untukmu. Aku telah membunuh ayahku. Bramanti, jangan begitu. Bramanti. Bramanti. Bramanti.
Kenapa kamu biarkan aku hidup? Kenapa kamu nggak biarkan aku mati, Al? Tenang, tenang Bramantih, tenang. Ah! Aku telah membunuh ayahku. Seharusnya aku tidak pantas untuk hidup. Bukan kamu yang membunuh ayahmu, tapi prajurit Tegalarung. Dan ayahmu mati sebagai prajurit di negeri ini. Seharusnya siasatmu yang dipakai. Hal ini pasti tidak mungkin terjadi. Aku yang salah. Baiklah, baiklah. Kamu benar soal siasat itu. Tapi tidak bisa karena alasan itu saja ayahmu gugur. Semua senopati lain juga bertanggung jawab, termasuk aku, Bramantih. Tapi tetap saja asal-usulnya dari aku. Biarkan aku mati, Saka. Biarkan aku mati. Saka, biarkan aku mati. Saka! Bramantih, Bramantih. Tenang, tenang. Heh, dengar. Mati, mati, mati. Itu saja yang ada di pikiranmu. Kamu pikir kematianmu bisa menyelesaikan masalah? Hah? Senopati Agung berharap banyak padamu, Bram. Beliau berharap kau ini menjadi orang yang besar dan berjasa bagi negara. Tidak tahunya kau cuma orang yang bodoh dan cengeng. Jaga bicaramu, Serikandi. Sudah biar saja. Kalau dia memang mau mati, mati sendiri. Ayo kita keluar. Apa sih kamu? Ayo pergi. Ayah, aku sudah membunuhmu. Kenapa aku harus tahu dari orang lain? Kenapa bukan kamu yang memberitahu aku? Aku anak yang tidak berbakti. Kesalahanku tidak dapat ditembus oleh apapun. Kecuali kematian. Mati, mati, mati. Itu saja yang di pikiranmu. Kamu pikir kematianmu bisa menyelesaikan masalah? Hah? Senopati Agung berharap banyak padamu, Bram. Beliau berharap kau ini menjadi orang yang besar dan berjasa bagi negara. Tidak tahunya kau cuma orang yang bodoh dan cengeng. Serikandi, jaga bicaramu. Biar saja. Kau mau mati, mati sendiri. Ada surat dari Baginda, Pangeran. Apa Pangeran harus menghadap? Bukan. Ayahanda Raja dan Ibu Permaisuri akan datang ke markas prajurit. Kalian berdua, dengarkan. Persoalan ini jangan sampai membuat Kang Mas Sadaka menjadi kaget. Saya ingin membuat kejutan. Ramai sekali jalan-jalan di Asi Umbul-Umbul. Menurut Paman Wiroboyo, ini semua karena idenya Dimas. Benar, Kang Mas. Menurut Kang Mas, nyaman? Ya, seenggak-enggaknya ada pemandangan baru lah. Kamu nggak apa-apa? Enggak. Kakiku. Saya antar ke tabib ya? Nggak usah. Rumahku dekat di sini. Di rumah bunga. Rumah bunga? Iya. Kenapa? Saya sering ke sana. Tapi kenapa saya nggak pernah lihat kamu ya? Saya orang baru. Oh, jadi kamu baru di sana. Pantes saya nggak pernah ngeliat kamu. Dimas, mau temenin saya ke rumah bunga? Ya, untuk sekedar minum arak? Aduh, kebetulan perut saya mual sekali. Biar Kang Mas aja yang menemaninya. Bener nih. Nggak mau ikut? Nanti nyesel loh. Enggak, Kang Mas.
Nanti pusing gimana? Kang Mas aja deh. Ya udah, kalau gitu Kang Mas jalan dulu ya. Baik Kang Mas. Mari Putri, saya antar. Pangeran Birawa, Baginda Raja tidak senang hal-hal yang mewah seperti ini. Apakah menurut Paman ini berlebihan? Saya mengatur ini sudah berunding dulu dengan Kang Mas Sadaka. Kalau Paman tidak percaya, Paman berunding langsung dengan Kang Mas Sadaka. Mana saya tahu soal beginian, Pangeran. Kalau begitu, biarkan saja. Tapi begitu juga tidak bisa, Paman. Saya tidak ingin Kang Mas Sadaka dimarahi oleh Baginda Raja. Soal itu, Pangeran Sadaka pasti bisa menghadapi. Jadi, biarkan saja, Pangeran. Baiklah. Apa yang sudah kalian lakukan? Bukankah Pangeran menghendaki tempat ini dihiasi seperti yang lainnya? Buat apa? Ayah Anda Raja dan Ibu Permaisuri tidak pernah ke sini. Ayo bongkar dan bawa semuanya keluar. Jadikan tempat ini seperti semula. Baik, Pangeran. Pangeran, Baginda Prabu dan Ibu Suri sudah datang di depan. Hamba Birawa mengucapkan selamat datang kepada Baginda Raja dan Ibunda Permaisuri. Berdiri Birawa. Kenapa kamu sendiri? Mana kakakmu? Kang Mas sedang pergi keluar kota mencari pengurus istana yang baru. Masa dia pergi sendiri? Kamu tidak perlu menutupi kesalahan kakakmu kalau memang dia bersalah. Katakan sebenarnya. Katakan saja. Kemarin saya dan Kang Mas Sadaka pergi keluar istana. Dan Kang Mas Sadaka menabrak seorang gadis. Mungkin kakinya pincang. Lalu Kang Mas Sadaka memutuskan untuk mengantarkan ke tempat tinggalnya di rumah bunga. Sampai sekarang belum kembali. Apa itu rumah bunga? Rumah bordil. Oh Dewata Agung. Sinti. Pengawal, cepat pergi ke rumah bunga itu dan bawa paksa Pangeran Sadaka kembali. Baik. Istana sudah bagus. Isinya cuma setan. Pasti anak kesayangan Kang Mas juga yang membuat suasana ramai seperti ini. Kamar siapa ini? Bukankah ini kamarmu, Birawa? Benar, Ibunda. Ternyata kamu lebih mengerti dibandingkan kakakmu. Sebenarnya Kang Mas Sadaka... Sudah. Jangan kamu bela lagi kakakmu itu. Maafkan Ananda Ayah. Ibu. Anak raja masuk ke rumah bordil. Apa kata dunia mendengar anak raja masuk ke rumah bordil? Kelakuan macam apa itu Sadaka? Saya akan jelaskan, Ibu. Semua sudah jelas. Sikapmu tidak ubahnya dengan kaum sudra. Rupanya setiap kali aku panggil kamu ke istana, kamu hanya untuk mengulur waktu dengan bersenang-senang dengan perempuan. Saya di sini juga mewakili Ayah untuk melihat rakyat Banjaran. Bukan hanya soal perempuan. Jangan bohong kamu. Sekarang Ayah mana mau tahu soal rakyat Banjaran. Ayah kerjanya di istana. Sedangkan saya tidak bisa berdiam diri, Ayah. Saya perlu untuk keluar melihat langsung. Termasuk rumah bordil. Sudah berani mentang kamu rupanya. Meskipun kamu anak raja, kamu tetap bisa dihukum gantung. Harimau saja tidak memakan anaknya. Masa manusia sebengis itu? Berani melunjak kamu ya. Ampun Baginda, hamba menerima pesan dari Panglima Perang bahwa pasukan Tegal Arum sudah berada di perbatasan Banjaran. Prajurit, kumpulkan para Senopati, segera berkumpul di markas. Baik, Baginda. Ampun Tuan, Senopati Sakawijaya ingin menghadap. Senopati Sakawijaya? Birawa, katanya dia sudah kamu pecat dan kamu penjarakan. Sebenarnya apa yang terjadi? Ayah, benar Dimas Birawa telah memenjarakannya. Tapi saya membebaskannya.
Untuk apa kamu membela Senopati yang telah menjerumuskanmu ke dalam kematian? Ayah, Senopati Sakawijaya adalah pahlawan. Dia satu-satunya senopati berbakat yang kita punya di kerajaan Banjaran. Apa yang terjadi dengan kekalahan perang kemarin bukan kesalahannya, tapi kesalahan Ananda. Ampun Ayahanda. Apa yang dikatakannya lebih baik diselidiki dulu, supaya tidak terjadi kesalahan 2 kali. Pangeran Sadaka, saya dengar Baginda Raja datang berkunjung. Iya, dan itu bertepatan dengan datangnya pasukan Tegal Arum ke perbatasan kita. Kali ini saya tidak tahu maunya mereka apa. Mungkin Tegal Arum menginginkan Baginda Raja untuk turun ke Galanggang langsung, Pangeran. Maksudmu terjun memimpin perang langsung? Iya, bisa jadi. Maaf, Pangeran. Tolong sampaikan kepada Baginda Raja. Izinkan saya kembali membawa pasukan untuk menghadapi mereka, Pangeran. Saya juga, Pangeran. Tegal Arum berulang kali menyerang kita tanpa menggunakan prinsip menghormati. Mulai hari ini, kita tidak akan lagi beri ampun kepada mereka. Dan aku sendiri yang akan turun untuk memimpin pasukan, untuk segera melenyapkan mereka di atas muka bumi ini. Jadi Ayahanda mau memimpin sendiri? Apa itu keliru? Terlalu besar resikonya, Ayahanda. Saya tahu dengan pengalaman kemarin, bahwa di medan perang itu tidak semudah yang di pikiran kita. Sejak kapan kau jadi pengecut, Sadaka? Kehormatan kita harus kita sendiri yang hadapi, bukan orang lain. Saya mohon, Ayahanda. Cukup. Apabila kali ini kita tidak berhasil, mungkin itu sudah kehendak di atas. Birawa, segera persiapkan Senopati yang tangguh untuk segera dipersiapkan. Baik, Ayahanda. Heh, gendut, ceking, berhenti. Dia ini yang senting. Iya ini. Cukup. Berhenti! Kalau kalian memang ingin saling bunuh, silakan. Sekarang baru saya perbolehkan. Ayo, berkelahi lagi, ayo. Cepat. Kenapa tidak diteruskan? Kalian ini seperti tidak tahu kalau keadaan kita ini sedang tidak aman. Kalau kalian semua memang jago, pergi sana lawan Tegal Arum. Sri Kandi, siapkan pasukan. Baik. Pangeran. Pangeran. Pangeran, bagaimana hasilnya? Maaf, Saka. Saya tidak berhasil. Ayahanda Raja bukan saja tidak mengembalikan jabatan kamu, tapi tidak akan memberakatkan kamu. Masih ada satu hal lagi. Prajurit dari markas ini tidak akan diberangkatkan. Tapi prajurit yang bermarkas di Bajong yang akan berangkat. Tidak apa-apa, Pangeran. Terima kasih. Saya mohon pamit. Saya juga mohon diri. Senopati, kalau memang Baginda tidak mau kita ikut, ya sudah, biar saja Baginda pergi sendiri. Itu saja kok repot. Iya betul, Senopati. Lebih baik Baginda Raja yang tua, buta itu aja menenteng pedangnya sendiri, yang bilang perang dia. Ya. Iya. Heh, kamu kalau nggak bisa bicara benar, diam. Kedengaran orang putus lehermu nanti. Kita masuk menjadi prajurit bukan untuk kebaikan Baginda Raja, tapi untuk membela rakyat. Betul, saya setuju. Kali ini, kita tidak dibutuhkan oleh istana, tapi rakyat membutuhkan. Padahal sekarang Tegal Arum sedang mengatur segala siasat untuk memancing raja keluar. Dan apabila terjadi sesuatu pada Baginda Raja, maka negeri ini akan goncang. Dan itulah waktunya kehancuran bagi semua rakyat Banjaran. Sekarang, apa kalian semua mau melakukan pekerjaan nekat? Pekerjaan nekat apa, Senopati?
sebelum Raja berangkat, kita yang lebih dahulu menghadapi Tegal Arum. Mau? Kita kan tidak punya surat perintah resmi. Iya ya. Apa demi membela rakyat harus mematuhi aturan segala? Hei, kecuali kalau kalian tidak ingin membuktikan pada diri sendiri bahwa sebenarnya yang ada di markas ini mampu. Saya siap. Aku juga siap. Aku sih siap-siap aja. Iya. Baik, kalau begitu saya akan mengumpulkan yang lain yang mau membantu kita. Bagus. Iya kan? Kamu selalu bilang pengecut dan gak berguna. Emang. Padahal sebenarnya yang gak berguna dan yang pengecut siapa? Kau kan? Kok aku? Siapa yang bilang? Kalau memang begitu, aku juga berani. Siapa takut? Support. Lihat aja. Aku akan buktikan sama kalian kalau aku itu bukan pengecut. Bahkan aku lebih berani dari kalian. Hidup pengecut. Hidup berani. Pokoknya pastilah saya di depan. Iya, kamu bukan pengecut, tapi kamu yang paling kecut, tahu nggak? Kita akan menghadapi Tegal Arum tanpa bantuan. Dalam waktu secepat mungkin. Kita pukul mundur Tegal Arum sebelum pasukan utama Banjaran tiba. Ada pertanyaan? Ada. Bramantih. Membunuh prajurit Tegal Arum sudah menjadi tugas utamaku sekarang. Kang Mas harus memikirkan kelangsungan kerajaan Banjaran. Ingat Kang Mas, bahwa kerajaan ini masih membutuhkan Kang Mas. Ibunda tidak usah khawatir. Saya akan menjaga ayah sekuat tenaga saya. Maaf ayah, kalau masih mau mendengar nasihat saya, sebaiknya ayah tinggal di markas dan biarkan para senopati yang memimpin. Aku tidak mau menelan ludahku kembali. Aku telah membuat kesalahan dengan dulu berdamai. Sekarang mereka telah kuat.
Jadi jelas, keadaan dulu tidak seperti dulu lagi. Ayah sekarang sudah tua. Walaupun umurku sudah tua, tapi aku bukan orang tua yang sakit-sakitan. Kang Mas, Sadaka benar. Tapi maaf Bunda, saya ikut medan perang untuk melindungi ayah. Jadi Ibu jangan khawatir. Maaf Tuanku, ada berita gembira Tuanku. Apa itu? Mungkin karena mendengar Tuanku sendiri yang pimpin pasukan, Tegal Arum langsung mundur. Orangnya saja belum datang, mereka sudah mundur. Apalagi kalau aku sudah tiba. Mungkin mereka akan mati berdiri. Maafkan Tuanku. Senopati Maesa, apa kamu sudah dengar pasukan Tegal Arum mundur? Benar Tuanku. Dan hamba juga ingin sampaikan kenapa mereka mundur. Rupanya barak-barak Tegal Harum telah habis dibakar oleh segerombolan yang tidak dikenal. Mereka tidak punya perbekalan dan banyak prajurit mereka yang telah tewas. Tapi siapa mereka? Tidak tahu siapa mereka. Bagaimana bisa? Telik Sandi pun tidak tahu siapa mereka sebenarnya. Pasti Dewa Langit yang mengirimkan salah satu dewa perangnya untuk turun ke bumi. Apanya yang lucu? Yang jelas mereka adalah orang-orang yang sangat mementingkan negeri ini. Aku ingin tahu siapa mereka dan bagaimanapun caranya. Senopati Maesa, tolong buat pengumuman untuk memancing mereka keluar. Baik, Tuanku. Pengumuman, ini ada pengumuman. Pengumuman apa? Sini. Sini. Ini pasti pengumuman dari Baginda Raja. Sebab di mana tempat pasti ada pengumuman ini. Coba baca. Iya, tapi isi pengumuman ini apa? Emangnya kamu buta huruf? Saya bacain dulu. Walah, malah direbut. Rebut. Sini aku baca dulu. Gak bisa. Pengumuman. 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 Ya. Kok malah dibuang, wedan. Senopati. Kosong. Kok kosong, Senopati? Waduh. Nyari Senopati apa tikus di situ? Ya, Senopatinya mana? Ceking Senopati di mana? Ya tahu siapa ini. Ayo, Dut, cari, Dut. Ayo. Senopati. Aduh. Sial. Salah. Kamu sudah siap? Siap. Kamu yakin ingin meninggalkan tempat ini? Senopati jangan bikin keputusan saya berubah lagi ya. Benar, nggak menyesal. Kamu karirnya bisa bagus di sini, seperti impianmu. Senopati kok belakangan jadi cerewet sekali? Kemana nih? Bawa buntelan banyak-banyak. Pasti habis maling, pasti habis nyolong. Kami berdua mau meninggalkan tempat ini dan mencari penghidupan yang lain. Ya kan, Senopati? Ya. Cari penghidupan yang lain. Nah, terus kita gimana? Jangan main, Sri. Kalian kira-kira saja kami sedang apa? Jabatan sudah tidak punya. Jadi buat apa lagi kami ada di sini? Tunggu dulu. Lihat dulu pengumumannya. Aku udah baca kok. Justru karena itu kita pergi dari sini. Ya kan, Senopati? Betul sekali. Sri, tapi ini ada hadiahnya loh. Hadiahnya gede loh. Yang tujuh. Iya, Sri. Jangan sia-siakan hadiah itu, Sri. Kalian ini lupa ya? Dulu kan kita melakukan itu karena memang harus, bukan karena hadiah. Kamu sudah lupa tujuan kamu jadi prajurit? Enggak. Nanti dihina ibu kamu lagi. Kamu kan menjadi apa-apa. Sekarang aku sudah lebih siap kalau dihina. Aku kan hidup bukan buat ibuku saja. Aku merasa aku nggak perlu kasih bukti apa-apa sama ibu. Sampai ya, lama. Sri, jadi kamu sia-siakan hadiah itu. Kalau kalian masih juga pengen, ambil aja. Ya, ambil saja. Ayo. Kalian memangnya mau kemana? Mengembara. Sampai ketemu lagi ya. Dah. Jangan pergi, Dewa, yuk kita ambil hadiahnya yuk. Hadiah? Hadiah apa? Mana percaya raja sama kita? Memang kamu mirip siapa? Sakawijaya? Udah pendek, kecil, botak. Sudah. King. Ayo. Bagaimana nasib kita nanti lah? Tuh kan, saya bilang juga apa? Udah jelas kamu wanita. Tetap aja jadi wanita. Mau apa kamu kesini?
Mat, pekerjaan kamu kan sudah selesai. Urusanku. Kamu masih betah di sini. Ntar kamu rasakan sendiri akibatnya. Siapa yang bilang? Kamu masih betah di bumi ini karena urusan cinta kamu belum selesai. Sekali ini kamu benar-benar menghina aku. Kamu sendiri apa? Tai kucing, manusia paling kotor, jorok sedunia. Sekarang aku tahu kenapa kamu benar-benar memperhatikan aku. Kamu memang punya niat jahat sama aku, iya kan? Hah? Apa? Sebenarnya aku ini diutus oleh langit. Aku disuruh membantu Sri Kandi. Dan oleh Dewa Langit, aku disuruh menghancurkan Sri Kandi. Serang! Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu menuduhku pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa namamu? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.